Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena sekolah terendam banjir akibat luapan sungai, para siswa sekolah madrasah di Cilacap diliburkan sementara. Tak kunjung ditangkap, pemerkosa dan penyekap siswi SMP di Kabupaten Pati masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ditinggal selamanya oleh kedua orang tuanya, seorang remaja di Boyolali terpaksa tidur di samping makam ayahnya lantaran tidak memiliki rumah. Ratusan orang menjemput jemaah haji yang kembali ke tanah air di kantor pemerintahan Kota Salatiga. Seluruh jemaah jadi dari kloter 37 itu dipastikan sehat tanpa ada yang tertular COVID-19 dari hasil rapid test. Ratusan keluarga penjemput rombongan haji memadati pintu keluar pemerintah Kota Salatiga. Mereka menanti kemunculan keluarga yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 380 haji dari kloter 37 akhirnya tiba di Pemkot Salatiga. Rombongan haji dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Purworejo tiba di tanah air pada Rabu pagi kemarin. Seluruh jamaah telah menjalani rapid test dan hasilnya semuanya negatif COVID-19. Akhirnya jemaah haji bisa bertemu dengan keluarga mereka. Dalam beberapa waktu depan, kondisi kesehatan mereka akan dipantau dari puskesmas sesuai domisili masing-masing untuk memastikan tidak ada indikasi COVID-19 dan meningitis. Semuanya kondisi baik-baik, sehat semuanya. Full kembali 90. Full kembali utuh 92. Hari ini 90. Yang dua sudah lebih awal. Isi Pak perubahan suhu cuaca untuk Alhamdulillah secara umum bisa menyelesaikan secara umum. Tapi ada beberapa catatan yang mereka risti. Satu contoh mereka punya jantung atau pembawaan DM. Tidak ada jemaah yang meninggal dari kloter ini. Dinas Kesehatan Kota Salatiga akan memantau kesehatan jemaah haji selama 21 hari ke depan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, tak punya tempat tinggal, seorang remaja di Kabupaten Boyolali tidur di samping makam ayahnya selama 2 bulan. Kehidupan Bima terungkap setelah ia tertangkap dalam razia orang jalanan di lampu merah. Sungguh malang nasib remaja 16 tahun ini. Ia tinggal di tempat pemakaman umum lantaran tak memiliki rumah untuk berteduh. Kasur usang menjadi tempatnya melepas lelah dan sajadah untuk menaikkan doa kepada orang tuanya yang telah tiada. Ia menata seluruh barangnya dengan rapih, tepat di samping makam ayahnya. Sudah 2 bulan, Bima menjalani kehidupan seperti ini sejak ia hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 2 bulan lebih. Kenapa kok tinggal di sini? Karena udah nggak tahu mau kemana lagi, akhirnya ke tempatnya bapak. Tempatnya bapak. Oh, kalau Bima sendiri aslinya mana sih? Ya, aslinya Karangdowo. Karangdowo. Kalau orang tua bapak itu udah meninggal. Bapak ibu udah meninggal. Oh, dan kalau sehari-hari kerjanya Bima apa, Bim? Nyelak itu. Oh, di lampu merah itu. Ngamen gitu ya? Iya. Apa nggak ada rumah atau kemana, Bim? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mau pulang sih juga akan bentrok seperti itu lagi. Oh gitu. Terus memutuskan tinggal di makam itu. Iya. Kok berani kamu tidur di sini? Iya. Emang nggak ada saudara lain yang mungkin bisa ditumpangi hidup? Udah nggak bisa semua. Nggak bisa ya? Itu ada terpengaruh kata-kata juga Gitu dari ya. warga. Jadi malah lebih nyaman di makam. Berarti yang bikin nggak takut kamu apa karena itu makam bapak? Iya. Keberadaan Bima terungkap setelah ia tertangkap dalam razia orang jalanan di lampu merah Surowedanan. Saat itu, petugas Satpol PP Kabupaten Boyolali mendapati Bima membersihkan kaca mobil. Melihat kondisi Bima,
Akhirnya petugas memutuskan membawa remaja 16 tahun itu ke rumah singgah Dinas Sosial Boyolali. Selain tinggal di ruangan yang layak, Bima juga mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial. Temukan barang-barang layaknya kebutuhan sehari-hari anak tersebut, dari pakaian, baju, sepatu dan sebagainya itu tertata di salah satu cungkup di makam tersebut. Jadi dari hasil pengamatan kami benar anak tersebut ternyata sudah lebih dari 2 bulan seperti pengakuannya tinggal di situ. Nanti Dinas Sosial akan melanjutkan rujukan barangkali ke tempat yang lebih layak, apakah di panti asuhan atau di tempat pelatihan. Tempat pelatihan misalnya kami di Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Boyolali masih mencari informasi lebih dalam tentang asal-usul remaja Malang ini. Namun Bima akan dibina hingga bisa hidup mandiri dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari rumah singgah. Julianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, jelang Hari Kemerdekaan, BPBD Grobogan menggelar pertandingan voli duduk bersama para disabilitas. Melalui kegiatan ini, para disabilitas bisa dirangkul untuk berperan aktif menanggulangi bencana. Pertandingan hingga perlombaan jadi penanda jelang Hari Kemerdekaan. Seperti pertandingan voli duduk yang diikuti para disabilitas di Kabupaten Grobogan. Pertandingan antara anggota BPBD Grobogan dan disabilitas ini berjalan seru. Bahkan tak jarang gelak tawa pecah saat para peserta gagal menerima bola lawan. Langsung bola ada Bunani mengambil bola lagi, melambungkan lagi, ada bawa Pak Udin, bola. Pertandingan akhirnya dimenangkan tim disabilitas. Pertandingan sengaja digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan sekaligus meningkatkan keakraban. Kita tadi ada voli duduk, ini memberikan kesempatan pada teman-teman ULD disabilitas agar bisa berperan aktif juga terkait untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI. Terkait dengan teman-teman ULD agar bisa berperan aktif juga selain dalam penanganan bencana, juga kita juga turut memperingati HUT Kemerdekaan. Kebanggaan tentunya bagi kami dilibatkan dalam kegiatan ini dan harapannya untuk tahun-tahun ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kerjasama ini dan pelibatan ini agar bagaimana teman-teman disabilitas ini juga bisa memberikan sumbangsihnya untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan. Saat ini para penyandang disabilitas diberi wadah untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Wadah itu bernama Unit Layanan Disabilitas ULD Penanggulangan Bencana. Para disabilitas diberi pelatihan cara menanggulangi berbagai bencana. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.